Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, mari kita ungkapkan puji kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan, baik itu nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang berupa materi maupun non materi, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, seperti udara untuk bernapas, bumi untuk kita tempati, air untuk kita minum, dan hasil bumi untuk kita konsumsi. Ada lagi nikmat yang berupa rizki yang Allah berikan kepada siapa saja yang mengusahakannya. Ada pula nikmat yang berwujud keselamatan, terhindar dari musibah, dari bencana, dari penyakit, dari kecelakaan, dari tekanan atau tuntutan dari orang lain, dan berbagai macam kemalangan-kemalangan yang lainnya. Mungkin saat ini kita mengalami kesulitan ekonomi, tapi tetap ada saja nikmat yang lain yang kita rasakan, yaitu berupa kesehatan fisik, kebugaran tubuh, kenormalan panca indera, dan sebagainya. Sebaliknya ada orang yang mungkin sedang menderita sakit, tapi dia juga mendapatkan nikmat berupa kemudahan untuk berobat, ketersediaan dana, ketersediaan alat transportasi untuk bisa mengantarkannya menemui para dokter, para ahli kesehatan, dan macam-macam yang lainnya. Pendek kata, tidak ada alasan bagi kita manusia untuk tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan dalam berbagai wujud. Bahkan hidup itu sendiri, bagaimanapun kondisinya, adalah nikmat yang patut kita syukuri. Para jamaah yang berbahagia, kemudian kita doakan semoga salawat dan salam dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia agar terbebas dari kesesatan budaya jahiliyah menuju kehidupan yang lebih baik lagi, menuju jalan yang benar, menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat nanti, melalui wahyu yang Allah turunkan kepadanya dan kemudian ditulis dalam sebuah kitab, dalam sebuah mushaf Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika
litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya alif lam ra, inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Tuhanmu, dengan izin Tuhan mereka menuju jalan-jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Surat Ibrahim ayat 1. Para jamaah, ayat ini secara harfiah, secara tekstual memberitahu kepada kita bahwa manusia bisa keluar dari kesesatan, dari kesalahan, menuju kebenaran, menuju keselamatan dengan dua hal. Yang pertama dengan mengikuti ajaran Al-Quran, dan yang kedua dengan izin Tuhan, biizni rabbihim. Kedua hal itu harus terpenuhi apabila kita memang betul ingin mendapatkan jalan yang benar, jalan cahaya menuju kebahagiaan. Banyak orang yang mempelajari isi Al-Quran dari berbagai seluk-beluknya. Ada yang mempelajari, meneliti cara baca Al-Quran berdasarkan riwayat atau hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah atau marfu, dan dengan sanad yang mutawatir pula, yang artinya dipastikan kebenarannya bahwa bacaan-bacaan itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga orang yang mempelajari Al-Quran dari sisi membacanya dengan irama, dengan lagu yang merdu, yang kalau kita mendengarkannya maka hati kita akan menjadi tentram. Begitu juga ada orang lain yang mempelajari Al-Quran dari sisi kandungannya atau isinya, kemudian dia mengkaji berbagai macam kitab tafsir. Tiga macam itu mungkin saja dilakukan, bahkan digeluti sehari-hari sebagai profesinya. Tetapi kalau niatnya hanya untuk dikenal sebagai qari atau untuk diakui sebagai orang alim, sebagai ahli tafsir, maka kita diingatkan oleh sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana dia membukukan hadis itu berbunyi, an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila summa umuru bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala laka alim wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang meninggal syahid dalam peperangan, kemudian dia dibawa ke hadapan Tuhan, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya, lalu orang itu pun mengakui. Kemudian Tuhan bertanya, lalu apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat itu?
orang itu mengatakan, aku berperang di jalanmu, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kemudian Allah menjawab, kadzabta, kamu bohong, karena sesungguhnya kamu itu berperang supaya disebut sebagai pemberani, supaya disebut sebagai pahlawan, dan sebutan itu sudah diberikan kepadamu. Lalu orang itu ditelungkupkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua yang dia adili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Begitu juga dia membaca Al-Quran, lalu dia dihadapkan kepada Tuhan, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya nikmat yang sudah dia berikan kepadanya, dan dia pun mengakuinya. Lalu ditanya oleh Allah, fama amilta fiha, apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu, mempelajari agama, dan aku mengajarkannya kepada orang lain. Begitu juga aku membaca Al-Quran karenamu. Lalu Allah menjawab, kadzabta, kamu bohong, akan tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qari, faqad qila, dan itu sebutan sudah diberikan kepadamu. Lalu dia pun dilungkupkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bisa kita simpulkan bahwa apabila seseorang mempelajari kandungan Al-Quran dengan maksud hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya, maka yang didapatkan hanyalah pengetahuan. Dia tidak memperoleh hidayah untuk mengimani Al-Quran lalu mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pedoman. Seperti yang bisa kita lihat, begitu banyak para orientalis atau Islamolog yang mempelajari seluk-beluk Al-Quran, berbagai sisi dari Al-Quran yang bisa mereka pelajari. Bahkan mereka memiliki pengetahuan tentang Al-Quran yang sangat mendalam, mengalahkan para cendekiawan atau para ulama muslim. Akan tetapi mereka tidak terbuka hati untuk mengimaninya. Begitu juga orang yang mempelajari isi kandungan Al-Quran, tetapi mereka justru cenderung mengikuti tafsiran-tafsiran yang menyimpang, mungkin karena ketidaktahuannya atau karena kecerobohannya, atau mungkin dalam hatinya ada kecenderungan menyimpang. Itulah yang kemudian Allah sebut sebagai orang-orang yang telah matinya ada zayghun, ada penyimpangan, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih, yang artinya dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maksudnya, jelas maknanya, itulah yang disebut Ummul Kitab. Dan ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat, yang bisa ditafsirkan secara berbeda oleh para ulama. Kemudian fa'amal ladzina, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada kecenderungan menyimpang, maka mereka mengikuti apa-apa yang menyimpang itu, apa-apa yang samar itu, dengan maksud ibtigha'al fitnah, menimbulkan fitnah, dan wabtigha' ta'wil, dan bermaksud untuk menyimpangkan artinya. Karena itulah sepatutnya dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari tafsir, fikih, dan berbagai macam ilmu keislaman disertai dengan niat yang benar, yaitu niat untuk memperoleh petunjuk
niat untuk mendapatkan hidayah, bukan untuk menjadi pembenaran atas dirinya, bukan untuk membenarkan kecenderungannya, bahkan bukan pula untuk membenarkan apa yang sudah banyak terjadi, apa yang sudah banyak dilakukan, atau mungkin orang mengatakan lumrah sudah dilakukan oleh orang banyak. Karena kebenaran itu ukurannya bukan mayoritas. Jadi kalaupun kemaksiatan sudah dilakukan oleh orang banyak, tetap saja itu adalah merupakan kemaksiatan, bukan sesuatu yang sudah ma'ruf, bukan sesuatu yang sudah diakui dalam agama. Menurut Al-Quran, mayoritas bisa jadi berpihak kepada kebatilan. Allah berfirman, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Surat Az-Zukhruf ayat 78, yang artinya, sungguh telah kami datangkan kepadamu kebenaran, akan tetapi kebanyakan di antara kalian benci atau tidak suka terhadap kebenaran. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Hikam yang dirahmati Allah, karena itulah dalam mengamalkan ibadah ataupun dalam mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik, harus kita sertai dengan niat lillahi ta'ala, untuk Allah semata-mata, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan, dan siapa yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah karena kepentingan duniawi yang ingin dia peroleh, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang dia tuju. Jamaah sekalian, amal perbuatan dinilai oleh Allah dari niat kita yang melakukannya. Niat menentukan amal, karena itu ibadah harus diawali dengan niat yang benar. Niat yang benar adalah niat lillahi ta'ala, bukan demi popularitas, bukan demi ketenaran, bukan demi keuntungan. Hadis di atas yang sudah kita bacakan tadi, menurut Imam Syafi'i, meskipun awalnya adalah hadis disampaikan kepada Umar bin Khattab semata-mata, tapi karena Umar bin Khattab menyampaikannya dalam sebuah khutbah di masjid, maka kemudian menjadi hadis yang masyhur, dan oleh para ulama fikih dimasukkan dalam setiap bab fikih. Dalam bab wudu ada rukun yang pertama niat, dikutiplah hadis ini. Dalam bab sholat dikutip, ada bab rukunnya, rukun sholat, maka dikutiplah hadis ini. Jadi pendek kata, hadis ini sangat masyhur dan masuk dalam berbagai macam pembahasan dalam ilmu fikih. Tetapi hadis ini juga bisa kita kaitkan dengan perbuatan sehari-hari, bahwa untuk kesuksesan yang ingin kita harapkan dalam perbuatan harus diawali dengan niat, dan niat itu bisa berupa perencanaan, bisa berupa program kerja, bahkan bisa berupa proposal. Jadi innamal a'malu bi proposal, innamal a'malu bi program kerja, innamal a'malu bi perencanaan yang baik. Para jamaah, karena itu marilah kita mencanangkan niat yang baik, membuat statement-statement, misalnya tahun depan saya akan berhenti merokok, tahun depan saya akan membiasakan puasa sunnah atau sholat sunnah, dan lain-lain sebagainya, yang bisa merupakan atau dikategorikan sebagai niat yang akan menentukan perbuatan kita pada masa-masa berikutnya.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala jalla sya'nuhu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhunubuna mithlu a'dadir rimal fahab lana taubatan ya dzal jalal fa in taghfir fa anta lidzaka ahlu wa in tadrud faman narju siwaka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana aghfir alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa'ansurna 'alal qaumidz zalimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.